musik itu adalah jalan keluar aku. Di umur 17 tahun udah bikin sekitar 20-40 lagu. I need some time alone, you hear me babe. Jadi aku tuh butuh waktu sendiri juga gitu. Selain penyanyi kan juga komposer juga. Semua butuh proses dan semua butuh brainstorming dan semua butuh diskusi yang bener-bener matang untuk. Selain nulis lagu, selain penyanyi kan juga komposer, juga bisa main saksofon kan. Kalau dan Raffi ini Tribuners dulu tuh juga pernah ikut dalam sebuah grup gitu ya. Namanya itu Di Atas Rata-Rata, garapannya Erwin Gutawa sama Gita Gutawa. Itu umur berapa sih dulu Raffi? Halo Tribuners, selamat malam. Kembali lagi di On Cam Every Night. Kali ini sama aku Firda Ananda. Tribuners, kali ini Firda akan ngobrol sama penyanyi muda yang bener-bener masih muda banget, 17 tahun. Dia barusan tanggal 1 Oktober kemarin barusan rilis lagu baru judulnya Collide. Kita udah tersambung sama Raffi Sudirman. Halo Raffi. Halo Tribuners, halo Kak. Ya, Apa halo. kabar Kak? Aku sehat-sehat banget, alhamdulillah. Kamu apa kabar? Sehat juga, alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa sekarang, Raffi? Sekarang lagi sibuk kuliah, Kak. Kebetulan aku juga baru masuk kuliah dan emang sekarang juga lagi sibuk produksi musik juga sama Warner Music Indonesia untuk project solo aku sendiri. Ini tuh lagu keberapa sih? Lagu Collide ini lagu Raffi keberapa? Lagu Collide ini kalau dibilang lagu keberapa ya? Mungkin bisa dibilang lagu ke-7 di Spotify ya. Tapi kalau secara keseluruhan aku sudah membuat kayak 30 lagu, 40 lagu lah. Tapi belum diri. Iya. Di umur 17 tahun udah bikin sekitar 20-40 lagu. Iya. Yeah. Tapi yang udah dirilis di digital platform udah ada berapa totalnya? Total baru 7, sama Collide baru 7. 7. Wah, yeah. Keren dong. 17 tahun udah punya 7 single lagu. Wah, oke. Okay. Kalau lagu Collide sendiri kan dirilisnya kan baru kemarin 1 Oktober ya. Barusan banget gitu. Ini tuh menceritakan soal apa sih, Raffi? Oke. Lagu Collide ini menceritakan sebenarnya tentang kisah pribadi aku ya, tentang pengalaman pribadi sebagai remaja usia 17 tahun dan sebenarnya ini bercerita tentang kisah cinta seperti biasanya ya, yang seperti dua orang dalam hubungan dan mereka mencoba untuk bertahan dalam situasi apapun. Kalau misalnya ada masalah apapun dalam hubungan juga pasti ada ups and downs-nya kan, ada naik turunnya dan tujuan lagu ini sebenarnya untuk mencerminkan kepada pribadinya masing-masing kalau we collide tuh artinya kita bersatu, bukan kita bertabrakan sebenarnya. Jadi kita bersatu dalam segala masalah di hubungan ini, kita tetap bersatu, gitu sih intinya. Apakah emang ini adalah sebuah curhatannya dari seorang Raffi di lagu Collide? Sebenarnya kalau dibilang curhatan sih bukan personal dari cerita aku sih, tapi dari aku kan emang suka dengar cerita teman-temanku, cerita teman-teman orang, dan emang dari situ aku ngeliat kayak ada satu titik di mana semua orang relate di satu masalah dalam hubungan mungkin, ya itu mungkin. Jadi aku terinspirasi juga dari teman-temanku juga sih sebenarnya. Tapi Raffi juga ngalamin nggak di lagu ini juga? Kalau aku ngalamin banget sih, karena semua orang kayaknya relate dengan keadaan seperti ini dan itu jadi salah satu motivasi aku untuk membuat lagu ini gitu sih. Jadi emang dari pengalaman pribadi dan juga dari cerita dari teman-teman juga ditulis itu. Terus apa yang membuat Raffi, aku akan membuat lagu dengan tema seperti ini, dengan cerita seperti ini? Sebenarnya ini suatu hal yang beda ya, karena emang sebelumnya aku selalu membuat lagu yang romantis, lagu yang ngegombal anak muda zaman sekarang banget. Tapi kalau yang sekarang, karena mungkin aku ngerasa kayak aku baru join Warner Music Indonesia dan sebelumnya kan aku indie kan, aku independen dan aku pengen coba sesuatu yang baru bersama para tim yang di belakang Warner Music Indonesia juga. Dan dari situ
mereka nge-branding aku menjadi sesuatu yang baru, dan aku juga memikirkan sesuatu yang fresh gitu. Dari akunya sendiri harus ada inovasi dan harus ada sesuatu yang baru di industri musik Indonesia juga. Jadi suatu pengalaman yang sangat unik dan nggak bisa dilupain sih buat aku pribadi. Kalau ini memang udah materinya dari lama punya Raffi, atau emang pas join di Warner Music Raffi bikin lagu ini? Sebenarnya ini materi udah lumayan lama, jadi aku tuh udah kayak ngumpulin 30 lagu, 40 lagu, dan waktu itu juga aku emang berencana saat itu emang untuk bikin album yang isinya 10 lagu, dan pada saat itu juga si Warner Music juga nawarin bekerja sama, dan aku juga ngerasa kayak, oh kenapa enggak, jadi aku udah punya bank songs, lagu-lagu 30 lagu, 40 lagu, dan aku tinggal kasih ke mereka, dan kita juga diskusi bareng-bareng mana yang harus dirilis duluan dan harus dirilis nanti. Tapi cocok setelah diajukan lagunya Raffi itu ada sebuah kendala-kendala gitu nggak sih? Kendala pasti ada ya tentunya, karena emang dulu aku tuh sangat-sangat gimana ya, bukan egois, sangat-sangat Independen, idealis. Iya, idealis banget, karena emang bekerjanya secara independen dan secara maunya aku sendiri. Dan setelah join Warner, and aku ngelihat ada tim, aku ngelihat ada produser, aku ngelihat ada co-writer, aku ngelihat ada A&R, aku harus minta perspektif mereka supaya karya aku bisa menjadi lebih bagus dan bisa menjadi lebih relevan di industri juga. Dan iya, itu sesuatu yang baru, dan menurut aku itu nothing tulus gitu. Kalau aku nggak ambil, aku kehilangan opportunity cost, and iya, itu suatu kesempatan buat aku juga, dan suatu kesempatan buat aku maju, dan suatu kesempatan buat aku belajar juga gitu sih paling. Berarti kayak menurunkan ego sedikit ya, jadi ibaratnya Iya, bisa belajar benar. banyak orang, juga bisa mengeksplor diri lebih banyak lagi dengan apa ya, dengan masukan-masukan dari orang-orang lain. Yes, benar banget. Terus saat nulis lagu ini tuh butuh waktu berapa lama sih, Raffi? Oh, nulis lagu ini cepet banget sih, Kak. Aku nulis lagu ini sebenarnya berapa lama ya? Aku lupa, tapi kayak nggak nyampe berapa jam kayak udah selesai nulis lagu. Dan karena emang menurut aku percaya kalau lagu yang enak bakal cepat bikinnya, dan bakal masuk ke telinga, nggak keluar dari telinga lagi, maksudnya masuk ke telinga langsung keringet gitu. Dan itu menurutku, aku percaya banget kayak lagu bagus kalau lagu yang enak, lagu yang gampang diingat itu dibikinnya cepat. Dan mungkin kalau bisa dibilang lumayan cepat aku bikinnya. Dan aku juga dibantu oleh co-writer sama Kak Gilang, Rebel Sons. Dia bantu aku nulis di ref-nya sama di post chorus-nya, dan aku sangat berterima kasih sama dia, karena aku sebelumnya belum pernah nulis bareng orang kan, aku selalu nulis sendiri, dan menjadi sesuatu yang baru aja, sesuatu yang bisa aku refleksikan ke diri sendiri dan bisa belajar gitu. Terus setelah pas waktu nulis lagu, terus ngasih lagunya ke label juga, terus proses rekaman itu, sempet nggak sih ngerasa stuck gitu, atau ngerasa buntu, atau ngerasa bad mood, atau bosen gitu? Ngerasa bad mood atau bosen kayaknya aku belum pernah sih selama ini, Kak, karena emang aku tuh sebenarnya larinya ke musik gitu. Kalau misalnya capek, aku larinya ke musik. Jadi aku ngelihat musik itu sebagai suatu playground gitu, suatu wadah untuk aku bermain, bukan suatu pekerjaan. Jadi maybe dengan cara pola pikir aku seperti itu, aku ngerasa kayak ngebagi waktunya juga jadi gampang, dan manage ya semuanya juga lebih gampang, karena aku ngelihat kalau musik itu adalah jalan keluar aku gitu sih kayak paling. Ini ya, passion ya, sudah mendarah banget sampai ke darah-darah. Jadi emang ngerasa ya udah, berarti seneng-seneng aja ya kalau kalau kerja bermusik. Emang enak sih kalau kerja itu sesuai passion, terus passion dibayar tuh enak banget rasanya. Iya, enak banget. Terus kenapa memilih untuk menggunakan bahasa Inggris di lagunya Raffi? Oke, sebenarnya aku tuh dulu pernah rilis lagu berbahasa Indonesia, dan aku telah bereksperimen juga. Pasarku tuh kemana sih? Orang pada suka lagu aku tuh
kalau aku nyanyi kayak gimana, dan kayak gimana pada saat aku independen ya. Aku tuh memulakan satu karya EP awal namanya Bedroom Mix Volume 1. Di situ aku bereksperimen kalau di industri ini aku cocoknya kemana, dan dari situ aku ngeliat kayak oh, orang lebih suka aku nyanyi lagu bahasa Inggris ternyata karena mungkin lebih enjoyable, lebih easy listening, dan suaraku lebih masuk. Dan dari situ aku ngeliat kalau kesimpulannya kayaknya aku harus memperbanyak lagu bahasa Inggris dulu nih supaya aku dapat marketnya juga, dan aku juga nyaman juga dengan suaraku dan lagu-laguku juga. Dan aku juga sangat 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 ingin untuk bisa menciptakan lagu-lagu bahasa Indonesia lagi, dan sangat-sangat ingin untuk bisa memainkan lagu bahasa Indonesia lagi. Tapi untuk sekarang aku rasa um, lagi fasenya aku untuk menciptakan lagu berbahasa Inggris dan menyanyikan lagu berbahasa Inggris gitu sih. Tapi tidak menutup kemungkinan Raffi nanti juga akan bikin lagu berbahasa Indonesia ya? Iya, bener banget. Aku suka banget bikin lagu bahasa Indonesia, dan salah satu inspirasiku juga banyak ya di Indonesia. Erwin Gutawa, Tulus, dan masih banyak lagi. Kalau selama proses rekaman sendiri, ada kendala berarti gitu nggak sih yang sempat dialami sama Raffi? Kan ini juga lagi pandemi kan, kemarin kan juga sempat PPKM itu, sempat ya berkendala banget kan PPKM tuh sangat-sangat berimbas banget buat orang-orangnya. Kalau aku sih di masa pandemi kita harus beradaptasi juga kan dengan situasi dan kondisinya juga. Aku pribadi ngerasa kendala juga pasti ada. Kita juga Zoom semua, meeting semua Zoom, dan ketemu produser juga cuman sekali dan langsung rekaman. Dan ya itu sesuatu hal yang baru banget, dan sangat menarik, dan bisa menjadi new normal kata orang-orang sih ya. Ini normal yang baru, dan aku sangat into it karena aku sangat beradaptasi dengan keadaan sekarang, dan menurut aku itu bukan menjadi kendala, malah menjadi suatu hal, suatu inovasi menurut aku sendiri. Gitu sih. Berarti banyak lagu tuh udah sangat-sangat berkesan sekali ya, karena banyak banget sesuatu hal yang baru yang dialami sama Raffi, mulai dari baru join ke label, terus berusaha untuk menurunkan keidealisannya seorang Raffi di lagu ini juga, terus prosesnya lagunya juga dibuatnya pas lagi pandemi kayak gini. Terus lagu untuk yang musik videonya sendiri itu kan Raffi ada posisinya tuh lagi diikat tuh di kursi ya. Itu maksudnya apa sih, maknanya apa sih? Oke. Mungkin kalau aku bisa ngejelasin sedikit, jadi aku bekerja sama dengan orang-orang di balik layar yang sangat-sangat kreatif ya. Ada Kak Irfan dan Kak Tricia dan Kak Jessie, dan masih banyak lagi. Mereka juga nge-branding aku juga dengan baju-baju yang baru. Terima kasih, karena emang aku nggak ngeliat ke sana. Dan kalau misalnya ngomongin tentang aku diketik kursi, mungkin itu bisa melambangkan dari lirik-lirik lagu aku sih, lagu Collide. Di verse aku menjelaskan kalau I need some time alone, you hear me babe. Jadi aku tuh butuh waktu sendiri juga gitu, kayak masih ada masalah di diri aku, dan masih ada masalah di diri kamu sendiri. Jadi kayak kita butuh ruang sendiri, dan kamu juga butuh ruang sendiri. Jadi aku sih ngerasa kalau misalnya di sini itu bukannya sesuatu yang toksik, tapi aku ngerasa kalau misalnya aku diikat dengan masalah aku sendiri gitu sih Kak. Jadi kayak itu sebenarnya suatu perumpamaan aja sih. Perumpamaan dari diri seorang, dari lirik yang ada di lagu Collide-nya sendiri. Yes. Kalau proses syutingnya sendiri itu butuh waktu berapa lama sih? Atau emang cuma bentar jangan-jangan? Syutingnya paling cuma nggak nyampe sehari full sih, cuman dari siang sampai jam 9, jam 10 malam, iya 12 jam sih paling, 12 jam, dan ya sangat fun banget karena emang setnya juga sangat menarik, dan orang-orangnya juga seru-seru banget sih Kak. Gitu. Mulai dari, kalau dihitung ya, mulai dari Raffi nulis lagu terus sampai syuting sampai rilis
kemarin tanggal 1 Oktober tuh berapa lama sih proses lagu ini tuh sebenarnya? Dari rekaman sampai rilis tuh lumayan. Aku juga sebenarnya nggak nyangka ya Kak, karena emang aku tuh sebelumnya indie dan aku bekerja secara cepet banget. Kayak aku rekaman kemarin, besoknya tuh bisa rilis, dan rekaman kemarin bisa besoknya langsung music video langsung rilis. Tapi kalau sekarang kayak aku ngerasa, oh semua butuh proses dan semua butuh brainstorming dan semua butuh diskusi yang bener-bener matang untuk rilis day. Dan aku belajar banget karena timnya di situ banyak banget, dan aku sangat-sangat bersyukur karena aku bisa dibantu dengan tim Warner dan orang-orang di balik layar lainnya, dan aku bisa kenal sama orang-orang industri juga, dan itu menjadi sesuatu hal yang baru, dan mungkin prosesnya agak lama, sekitar sebulanan lah dari rekaman sampai rilis, dan music videonya juga dibuat. Tapi aku juga ngerasain kalau misalnya itu worth it, karena itu penting. Dari proses itu kita belajar untuk diskusi dulu dan mematangkan plan-plan untuk rilis day, untuk promosi, untuk semuanya gitu sih Kak. Kalau lagu Collide ini setelah rilis, gimana perasaannya Raffi sendiri? Puas nggak sama hasilnya? Puas, alhamdulillah puas. Sejauh ini aku ngerasa kayak aku belum pernah mengeluarkan satu karya yang sangat personal dan dibantu oleh banyak orang dan diapresiasi oleh banyak orang juga. Karena selama ini aku juga ngerasa karyaku sebelum-sebelumnya karyaku sangat-sangat egosentris ya. Aku maunya kayak gini dan harus kayak gini dan orang semua harus nerima. Tapi kalau di sini aku nggak bisa sangat terbantu dengan orang-orang lain, dan aku juga belajar untuk respect dengan pendapat orang lain dan terima pendapat orang lain. Bener banget, banyak belajar ya dari sini ya akhirnya ya. Yes, banyak banget. Terus harapan Raffi ke depan bagi pendengar lagu Collide apa nih? Harapan aku sebenarnya nggak banyak sih, kayak aku nggak berekspektasi apa-apa, dan aku juga nggak terlalu berharap gimana, tapi aku pengen banget lagu ini bisa nemenin hari-hari teman-teman semua ya, kayak misalnya ditaruh di playlist lagi naik mobil, atau mungkin ditaruh di playlist lagi ngeliatin bulan malam-malam udah mau tidur. Aku seneng banget kalau misalnya lagu ini bisa nemenin teman-teman di mana aja dan kapan aja, dalam situasi apa aja, dan menjadi satu bagian dari memori teman-teman semua di kehidupan dan keseharian teman-teman semua sih. Itu harapan aku. Jadi apa ya namanya? Pengiring, peneman, apa ya? Temen gitu ya, jadi temen pendengar. Benar. Terus next dalam waktu dekat udah ada rencana belum sih buat ngeluarin single lagi gitu? Dalam waktu dekat kayaknya sih udah ada, dan aku juga udah siapin beberapa lagu dengan timku, dan ya mungkin dalam sesaat lagi aku akan mengeluarkan satu lagu lagi, dan nanti akan mengeluarkan satu EP yang lagu-lagu berisi lagu-lagu, dan aku sangat I'm looking forward to release that, and aku sangat excited sih. Itu lagunya kalau boleh dibocorin nih soal apa? Atau hampir sama dengan Collide? Kalau dibocorin, Gak surprise ya? jangan dibocorin dulu deh. Ini Okay. masih work on progress juga. Oke, nanti biar surprise ya buat Tribuners yang lagi nonton. Yes. Impian Raffi untuk 5 tahun ke depan nih, Raffi ingin sosok Raffi menjadi seperti apa? Sebenarnya aku udah mikirin ini sih, kayak aku sekarang umur 17 tahun, mungkin 5 tahun ke depan 22-23, dan aku pengen banget sih bisa nge-produce orang dan bikin lagu untuk orang banyak. Jadi bukan aku sekedar cuman singer dan songwriter untuk aku sendiri, tapi aku pengen industri musik Indonesia tuh lebih berwarna dengan generasi aku gitu. Kan generasi aku nanti akan menjalankan industri juga, dan aku percaya kalau misalnya generasi-generasi sekarang juga pasti bisa motivasi teman-teman semua untuk tetap berkarya, dan pengen banget bisa
menjadi songwriter untuk orang-orang lain, orang-orang musisi-musisi lain. Itu sih paling 5 tahun ke depan. Kalau branding diri dari seorang Raffi ini kan, Raffi selain nulis lagu, selain penyanyi kan juga komposer, juga bisa main saksofon kan, saksofon Yeah. juga kan. Nah, inginnya dikenal di masyarakat tuh sebenarnya Raffi ininya sebagai apa sih? Oke, sebenarnya aku tuh aku pengen dikenal di masyarakat tuh sebagai musisi sebenarnya, musisi yang menciptakan lagu, musisi yang bernyanyi, dan musisi yang bermain musik. Iya, sebenarnya sih lebih ke arah situ, dan aku pengen dikenal sebagai orang biasa juga, dan seperti orang-orang teman-teman lainnya. Dan iya, sebenarnya kayak aku sama seperti teman-temanku, dan bedanya aku cuman I make songs that yang merepresentasikan feeling teman-teman semua gitu. Jadi aku mewakilkan teman-teman semua, rasa teman-teman semua dengan lagu-laguku. Gitu sih. Jadi ini ya, tampungan tempat curhat terus dijadiin sebuah karya. Iya, benar sekali. Kalau ada nggak sih sosok yang jadi trend center gitu, musisi atau musisi dalam negeri atau luar negeri yang jadi motivator banget, jadi inspirator banget buat Raffi? Musisi dalam negeri siapa ya? Aku suka banget sih sama Ahmad Dhani. Dengan cara dia bikin lagu di zaman-zaman dia Dewa 19 tuh aku suka banget, dan aku sangat ngulik banget. Dan kalau misalnya di luar negeri, yang memotivasi aku untuk main musik sih sebenarnya Bruno Mars sih. Yang memotivasi aku untuk benar-benar nyanyi dan main musik dan main instrumen lain itu sebenarnya Bruno Mars, karena waktu itu aku nonton konsernya di 2014 di Jakarta, dan aku ngeliat dia main drum, main gitar, terus ngedance sama bandnya, dan nyanyi juga, cara dia entertain people. I wanna be just like him when I grow up gitu, aku bilang. Dan ya udah, aku dari situ juga aku belajar musik, aku belajar nyanyi gitu sih. Keren ya, Bruno Ya, Mars. keren banget. Kalau dari Raffi sendiri, Raffi itu emang sukanya musik yang bergenre apa? Aku sukanya, sebenarnya banyak genre ya. Aku bisa bilang kalau aku suka dangdut, aku suka rock, aku suka pop, aku suka jazz, aku suka R&B. Tapi mungkin kalau bisa direpresentasikan, aku sih lebih ke pop R&B sih. R&B. Iya, benar. Tapi Pop juga R&B. menikmati lagu-lagu lainnya nggak? Lagu-lagu genre lainnya juga? Iya, sangat-sangat menikmati. Yang selain pop R&B, yang paling aku itu jazz sih. Yes. Kalau lagu dangdut? Dangdut, wah, di rumah aku tuh kayak setiap pagi papaku tuh selalu nyetel Rhoma Irama. Oh ya? Jadi nggak asing lagi, dan aku juga waktu itu pernah berkesempatan untuk ngiringin anaknya Ridho Rhoma di Trans TV waktu itu kalau nggak salah. Main saksofon. Iya, jadi main saksofon ya. Jadi emang tidak, emang semua genre musik masuk ya, Raffi ya? Sebenarnya iya bisa sih, bisa. Kalau Raffi ini Tribuners dulu tuh juga pernah ikut dalam sebuah apa ya namanya grup gitu ya. Namanya itu Di Atas Rata-Rata, garapannya Erwin Gutawa sama Gita Gutawa. Itu umur berapa sih dulu Raffi? Umur berapa ya? Kelas 5 SD, kelas 6 SD, umur 12 tahun. Iya, Itu kamu yang benar. angkatannya Liodra atau yang Raffi Daeng? Atau yang sama... Angkatan Liodra. Oh Liodra, yang kedua ya berarti ya? Yes, dari generasi 2. Nah, kan itu ada nih lagunya Di Atas, apa namanya, Di Atas Rata-Rata yang lagunya Jangan Remehkan ya? Bener ya? Iya, benar. Masih ingat nggak lagunya? Masih dong. Masih. Boleh dong nyanyi dikit aja. Dikit aja. Eh, eh, Mereka kira ku hanya insan kecil, tak tahu tak mengerti apa-apa. Tapi mungkin ku ini lebih pintar dari yang kau bayangkan. Gitu sih paling. Yes, betul. Ayo kita nge-game sekarang. Kita akan Boleh. mengulik lebih dalam soal pengalamannya Raffi Sudirman Tribuners. Raffi, kita akan nge-games. Pernah? Nggak pernah? Udah pernah belum ya? Oke.
Pernah nggak lihat Oh, penampakan hantu pas lagi di studio? kenapa? Sorry. Pernah nggak lihat penampakan hantu pas lagi di studio? Alhamdulillah nggak pernah. Jangan deh. Tapi kamu takut banget nggak kalau sama hantu? Aku jujur kalau sama hantu nggak terlalu gimana, tapi aku takut kalau misalnya gimana ya? Aku alhamdulillah belum pernah melihat hantu bener-bener hantu, dan aku kalau hantu sama hantu yang nggak gimana-gimana sih, kayak cuman takut aja, tapi nggak terlalu nggak gimana-gimana juga. Hmm. Eh, Normally manusia-manusia ya lah ya gitu ya. Terus yes. pernah nggak lagi sakit terus tapi harus terpaksa manggung? Oh, pernah banget. Waktu itu lagi radang, lagi panas, terus kayak sorenya aku manggung kan. Itu Hmm. aku masih umur 15 sampai 16. Aku aku beli obat dulu, dan gimana aku istirahat, minum air putih yang banyak, dan akhirnya aku manggung, niup saksofon dan nyanyi. Tapi abis manggung langsung sembuh. Malah sembuh. Iya, abis manggung malah langsung sembuh. Kena atmosfernya panggung langsung sembuh ya. Nggak tahu tuh waktu itu. Terus pernah nggak dilempar botol gitu pas lagi manggung sama fans? Sama fans, sama haters. Alhamdulillah belum pernah dilempar-lempar botol, dilempar apa. Belum pernah sih. Jangan sampai. Terus pernah nggak dicubit atau diteror sama fans? Pernah, zaman aku masih di DAR, dan memang waktu itu lagi di inbox. Di inbox kan emang penontonnya emang lumayan ini ya, lumayan agresif, dan waktu turun panggung, waktu itu aku masih kecil juga, dan waktu turun panggung dicubit-cubit, gitu deh. Tapi kamu risih gitu nggak sih, atau kayak marah atau gimana? Enggak sih, justru malah kayak kaget aja, kaget. Kaget ya. Hmm. Normalnya anak remaja lah ya. Hmm. Pernah nggak terus overthinking gitu gara-gara omongan dari haters? Overthinking gara-gara omongan haters nggak pernah sih. Nggak Nggak pernah. pernah, karena aku emang gimana ya, aku anaknya cuek banget gitu. Aku sangat, kalau aku mau ngelakuin ini ya udah gitu, aku ngelakuin ini, dan aku nggak terlalu peduli dengan kata orang. Aku sih sangat 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 cuek gitu sih, kayak. Bagus, emang enak gitu ya. Iya, paling enak gitu. Mikirin omongan-omongan jelek dari orang gitu. Terus pernah nggak nahan pipis pas lagi manggung? Pernah banget dong, itu salah satu faktor kalau lagi manggung, emang suka kebelet juga kan, dan ya udah, kayak pernah. Pernah beberapa kali atau emang sering kayak gitu? Pernah beberapa kali. Oke. Terus pernah nggak ngalamin suatu peristiwa yang menyedihkan mungkin, yang tidak mengenakan banget di hidupnya Raffi, terus malah jadi inspirasi buat nulis lagu? Pernah banget tentunya. Itu mungkin salah satu trigger para musisi juga ya, bukan aku sendiri juga, dan itu sangat-sangat normal sih, dan menjadi api yang sangat panas untuk berkarya. Wih, betul. Malah jadi ini ya, sedih tapi malah bisa nulis Bener. karena ada bahan gitu kan ya. Bener. Tapi kalau Raffi pernah mengalami sesuatu hal itu nggak? Apa? Pernah tentunya pernah. Banyak sih, banyak hal dari omongan. Kalau aku sih lebih ke tentang relationship antara uh, kisah percintaan aku sih jatuhnya, gitu sih paling. Jadi curhat gitu ya Bun ya. Yeah. Terus next games, kita jawab cepat Raffi. Boleh. Masih dua pilihan, kamu harus pilih salah satu, harus cepat jawabnya. Oke. Siap? Siap. Bakso atau mie ayam? Mie ayam. Monokrom atau colorful? Colorful. Rambut panjang atau rambut pendek? Rambut pendek. Sepatu atau sandal? Sendal. Oke. Burger atau salad buah? Salad buah. Panas atau dingin? Dingin. Es buah atau jus buah? Es buah. Nah ini nih. Bubur diaduk atau enggak? Bubur diaduk. Oh my God.
Oke. Pacar atau sahabat? Sahabat. Lagu melo atau lagu ngebeat? Lagu melo. Oke. Mencintai atau dicintai? Mencintai. Oke. Humoris atau romantis? Humoris. Humoris. Selingkuh atau diselingkuhin? Diselingkuhin. Oke. Pasangan wangi atau cantik? Pasangan cantik. Oke. Terakhir Raffi, nyanyiin ini dong lagu terbarunya Raffi yang judulnya Collide. Oke. Siap. I need some time alone, you hear me, babe. I keep it to myself a million times again. Someday I need to tell you all the things. Oh, dear. My broken pieces started here again. Another day, another problem coming back. Someday I need to hear me questioning these things. I just want you to be you. Don't ever change, you'll last forever. I just want it to be me. We collide, baby, we collide, yeah. Just jump in my ride, baby, let's collide, yeah. Be my ride or die, be my ride or die, yeah. Everything's alright when you're by my side. Terima kasih. Oh ya, kalau mau dengerin lagu Collide-nya Raffi Sudirman bisa didengerin di mana aja, Raffi? Oke, teman-teman kalau mau dengerin lagu Collide bisa dengerin di Spotify, iTunes, Apple Music, YouTube, dan semua digital platform yang tersedia. Thank you. Terima kasih Raffi Sudirman sudah ngobrol sama kita. Terima kasih, Tribuners. Ketemu lagi ya karya-karya keren. Yep. Terima kasih, sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.